Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nova Azalia dengan NIM 07300200034 dari kelas B jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Saya akan membuat tugas UTS peralatan tambang. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan peralatan yang ada di bab 2. Yang pertama, kondisi lokasi dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor ketinggian, variasi suhu, curah hujan, tipe dataran, ketersediaan listrik, kemudahan akses, ketersediaan pekerja terlatih, dan pasokan suku cadang. Yang kedua, ada karakteristik deposit, dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor lapisan tanah penutup atau overburden, contohnya kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilitas high wall, dan sudut lereng alami. Yang kedua, batu bara atau biji, dipengaruhi oleh ketebalan dan sifat fisiknya. Yang ketiga adalah lapisan tipis atau partings, dipengaruhi oleh ketebalan dan tingkat konsolidasi. Yang keempat ada hidrologi, yang kelima ada properties material, yang dipengaruhi oleh tingkat abrasivitas, sifat lengket, bobot isi, dan pengembangan. Selanjutnya ada parameter tambang, yang dipengaruhi oleh batas lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi, target pengembalian modal, dan ketersediaan dana operasi. Selanjutnya ada tipe atau metode penambangan. Tipe atau metode penambangan dikontrol oleh kondisi dataran dan karakteristik dan ukuran deposit. Yang pertama ada pit atau quarry, yang kedua area atau modifikasi open pit, yang tiga strip, yang empat kontur, yang kelima mountain top removal, yang keenam placer. Selanjutnya ada satuan operasi penambangan. Satuan operasi penambangan sendiri adalah tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan tahap pendukung. Kedua, ada operasi produksi yang merupakan tahap-tahap yang memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi mineral batu bara berupa siklus produksi. Yang ketiga, ada operasi pendukung yang merupakan tahap-tahap yang mendukung siklus produksi. Yang keempat, ada siklus produksi yang menggunakan satuan operasi yang dapat dikelompokkan atas dua fungsinya, yaitu pemecahan batuan dan penanganan material. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem penambangan dasar. Yang pertama ada pemboran dan peledakan, cyclic excavator, atau pembuangan langsung. Yang kedua ada pemboran dan peledakan, continuous excavator, pembuangan langsung. Yang ketiga ada penggaruan, excavator atau transport, atau kombinasi. Yang keempat ada penggaruan, cyclic excavator, menggunakan truk. Yang kelima ada pemboran dan peledakan, cyclic excavator, menggunakan truk. Yang keenam ada pemboran dan peledakan, continuous excavator, bed conveyor. Yang ketujuh ada pemboran dan peledakan, cyclic excavator, hopper atau crusher bed conveyor. Selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik dari peralatan. Yang pertama ada tipe peralatan, yang kedua ada perbandingan ukuran berbagai peralatan, yang ketiga ada gambaran perbandingan peralatan, yang keempat perbandingan rasio peralatan, yang kelima ada faktor kinerja, yang keenam ada faktor desain, yang ketujuh ada faktor supporting, yang kedelapan ada faktor biaya. Selanjutnya kita ke material galian. Ada 4 kategori material yang digali, yaitu yang pertama lapisan tanah pucuk, yang kedua lapisan tanah penutup, yang ketiga lapisan tipis, yang keempat batu bara atau biji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dozer yang ada di bab 3. Definisi dan karakteristik dari dozer. Jenis peralatan konstruksi biasa disebut alat berat atau construction equipment bertipe traktor yang menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau yang terletak di depannya. Dozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong, dan menarik material. Selain blade sebagai perlengkapan standar dozer, pada sisi belakang bulldozer bisa dipasang perlengkapan tambahan berupa ripper untuk membongkar material yang tidak dapat digali menggunakan blade, biasanya untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Winch untuk material sering digunakan pada pekerjaan pengeluaran kayu di hutan. Umumnya banyak digunakan di pekerjaan tambang, terutama untuk pertambangan batu bara. Digunakan untuk meratakan tanah, menggali, dan mengembangkan
pohon saat proses land clearing. Tipe yang banyak dipakai di dunia pertambangan yaitu Komatsu dan Caterpillar. Berikut adalah contoh dozer dari Komatsu. Dozer berjalan dengan rantai atau crawler dozer. Dozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Daya apungnya lebih besar karena kapasitas dari ground contact juga lebih besar. Namun crawler dozer dapat digunakan di berbagai medan, tak hanya di medan lunak, melainkan juga tanah berlumpur, medan kasar, keras, serta berbatu. Karena itu penggunaan lebih luas dan fleksibel. Yang kedua ada tipe wheel dozer. Dozer ini menggunakan roda baret lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan. Jika digunakan di jalan raya, kecepatan untuk bergerak dari job site ke job site lainnya juga lebih besar. Wheel dozer tidak memerlukan alat angkut. Outputnya sendiri lebih besar terutama saat melakukan kecepatan yang tinggi dan kelelahan dari operator menjadi lebih kecil. Selanjutnya bisa dilihat komponen dari crawl dozer. Selanjutnya ditampilkan komponen dari wheel dozer. Nah, kita akan masuk ke fungsi dari dozer itu. Yang pertama untuk earth moving, yang merupakan proses atau metode pemindahan material berupa tanah atau batu dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Biasanya aktivitas ini terkait dengan beberapa pekerjaan konstruksi seperti penyiapan lahan, elevasi, kerapatan, dan moisture sebagai konten dari material tanah. Yang kedua ada trapping and feeding. Trapping for loader artinya dozernya mengumparkan ke loader, sedangkan feeding a belt conveyor itu dozer mengumparkan ke belt conveyor. Selanjutnya kita akan mengenal tentang tipe pisau pada dozer. Yang pertama ada universal blade atau U-blade. Blade ini dilengkapi dengan sayap yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Sayap ini membuat dozer mendorong atau membawa muatan lebih banyak sehingga lebih efektif karena muatan kecil akan tetap terdorong. Yang kedua ada straight blade atau S-blade. Blade ini sangat cocok untuk berbagai kondisi medan. S-blade merupakan modifikasi dari U-blade, banyak digunakan untuk mendarat shift, penggalian struktur, dan penimbunan. Blade ini dapat berfungsi untuk menggali tanah yang keras dengan cara memiringkan blade. Yang ketiga ada angling blade atau A-blade. Blade dengan posisi lurus dan menyudut juga dibuat untuk pembuangan ke samping, pembukaan jalan, penggalian saluran, sangat efektif untuk pekerjaan side hill cut atau backfilling. Selanjutnya ada cushion blade atau C-blade. Blade ini dilengkapi dengan rubber cushion bantalan karet yang fungsinya untuk meredam tumbukan. Selain untuk push dodging, blade juga dipakai untuk pemeliharaan jalan dan pekerjaan dodging yang lain. Lever C-blade memungkinkan peningkatan manuver. Selain perlengkapan standar, dozer ini memiliki beberapa peralatan tambahan seperti pisau garuk, garuk batuan, pembajak akar, pemotong pohon jenis V, kanopi pelindung operator, roda pencacah, kap pelindung untuk pekerjaan berat. Yang kelima ada bulldozer. Blade ini dibuat untuk membawa atau mendorong material dengan kehilangan material sedikit mungkin karena ada dinding besi pada isi blade yang cukup lebar. Blade ini disebut bulldozer karena bentuknya seperti mangkuk. Yang keenam ada blade untuk material ringan atau light blade. Blade jenis ini didesain untuk pekerjaan material non-kohesif yang lebih ringan, contohnya seperti stockpile dari tanah lepas atau gembur. Selanjutnya kita akan masuk ke scraper yang ada di bab 4. Scraper sendiri adalah alat berat beroda ban yang digunakan untuk mengangkut, memuat, dan membuang secara individu atau tanpa dibantu pendorong dozer. Karakteristik dari scraper sendiri adalah peralatan yang cukup unik karena kemampuannya dalam menggali material dengan ketebalan yang relatif tipis, mengangkut hingga jarak tertentu, serta menumpahkannya. Sudah digunakan sejak 80 tahun yang lalu. Ban karet bergerak sendiri, mesinnya bertenaga tinggi, dan mampu membawa beban hingga 55 meter kubik. Kemampuan manuvernya sendiri cukup tinggi. Scraper sangat efektif digunakan pada pekerjaan tanah dengan kondisi tanah dalam keadaan lepas tergaruk. Memuat kemudian membongkar menjadi lapisan-lapisan yang teratur. Kemampuan ini dapat dipakai dalam pengerjaan tanah seperti stripping topsoil, perataan kontur sekeliling, penggalian untuk saluran drainase dan saluran irigasi, penggalian dan penggurungan untuk badan jalan, dan sebagainya.
Selanjutnya bisa dilihat tipe dari scraper. Yang pertama scraper, yang kedua ada toad scraper. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis scraper itu. Scraper digolongkan berdasarkan tipenya. Yang pertama scraper yang ditarik. Yang kedua scraper bermotor. Yang ketiga scraper yang menghias sendiri. Toad scraper atau scraper yang ditarik umumnya ditarik crawler traktor dengan kekuatan mesin 30 HP atau lebih. Scraper jenis ini dapat menampung material sebanyak 8-30 meter kubik. Yang pertama motor scraper. Pada pengoperasiannya ada yang menggunakan mesin tunggal dan ada yang menggunakan mesin ganda. Mesin yang tunggal harus dibantu pendorong dozer, sedangkan yang mesin ganda tidak harus dibantu dozer. Jarak angkut motor scraper antara 500 sampai 200 meter. Sangat efektif digunakan untuk material atau tanah yang diambil dalam kondisi tidak terlalu keras. Dan medan operasi yang memotong atau meratakan bukit yang cukup luas. Daya tampung motor scraper adalah sebanyak 15 sampai 30 meter kubik. Motor scraper sendiri mempunyai kekuatan 50 HP atau sama dengan kecepatan 60 km per jam karena menggunakan alat penggerak ban. Akan tetapi daya cengkeram ban terhadap tanah kurang sehingga scraper ini dalam operasi memerlukan bantuan crawler traktor yang dilengkapi blade atau scraper lain. Pengoperasiannya sendiri dibantu dengan dua cara. Yang pertama push load. Alat bantu ini dipakai hanya saat pengerukan dan pengisian. Pada saat bak penampung telah penuh, scraper dapat bekerja sendiri. Yang kedua push pull. Dua buah scraper dioperasikan dengan cara ini di mana kedua saling membantu dalam pengerukan. Scraper yang di belakang mendorong scraper yang di depannya pada saat pengerukan, dan scraper yang di depannya menarik scraper yang di belakang pada saat pengerukan. Selanjutnya ada toad scraper. Pengoperasiannya ditarik oleh bulldozer karena tidak dilengkapi oleh mesin. Dengan demikian, tenaga diambil dari dozer. Toad scraper mempunyai jarak angkut yang tidak lebih dari 500 meter. Nah, selanjutnya ditampilkan komponen dari scraper itu. Scraper terdiri dari beberapa bagian dengan masing-masing fungsinya. Bagian bagian tersebut bowl yang merupakan bak penampung material yang terletak di antara ban belakang. Apron yang merupakan bagian dinding lengkung atau depan bowl yang dapat digerakkan secara hidrolik. Apron sendiri berfungsi mengatur aliran material keluar atau masuk bowl. Yang ketiga, tailgate. Tailgate sendiri merupakan dinding belakang bowl. Yang keempat ada cutting edge. Cutting edge sendiri adalah blade dari baja yang terdapat di bagian depan dasar bowl. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan scraper. Yang pertama, scraper digunakan untuk pengupasan tanah pucuk atau topsoil. Scraper juga bisa digunakan untuk reklamasi, leveling, dan contouring. Yang ketiga, scraper bisa digunakan untuk pengupasan tanah penutup atau overburden dengan atau tanpa penggaruan. Scraper juga bisa digunakan untuk pengupasan biji atau batu bara dengan atau tanpa penggaruan. Scraper juga bisa digunakan untuk pengupasan parting dan kegiatan umum seperti stock filling, reclaiming, persiapan lokasi, konstruksi jalan, kolam, dan parit. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik pembuatan scraper, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.